Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Baik, shalom anak-anakku sekalian. Shalom. Baik, senang pada siang hari ini bertemu dengan anakku sekalian. Saya lihat wajahnya ceria, wajahnya semangat, ya. Itu semua karena Tuhan. Coba senyum dulu anakku sekalian, sebagai tanda bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menghantar kita untuk tetap bisa belajar, sekalipun dalam virtual Zoom. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Tetap memiliki semangat belajar yang baik, tetap memiliki kata optimis, dan tetap jaga kesehatan anakku sekalian, sehingga tidak lagi ada penyebaran COVID-19 di daerah kita. Karena memang di sekolah kita belum diperbolehkan tatap muka, kita masih virtual, apakah Google Meet dan virtual Zoom dan media-media yang lain yang dipakai oleh guru. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mohon Adelia pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, sebentar kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, Tuhan. Apa yang kami pelajari, Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah Engkau selalu berkati, Tuhan Yesus. Engkau berkati guru kami yang akan mengajar, biarlah Engkau memberikan hikmat daripadanya, Tuhan, agar dapat mengajar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami selalu berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, makasih Adelia ya. Bapak absen dulu. Yang hadir pada siang hari ini, Adelia ada, Astuti. Hadir, Pak. Christian. Hadir, Pak. Jennifer. Niki, apa ya? Niki ada. Oscar. Hadir, Pak. Evaldi. Hadir, Pak. Vincentius. Yelki. Hadir, Pak. Yelki ada? Hadir, Pak. Oke, baik anak-anakku sekalian. Pada siang hari ini kita akan melihat pelajaran kita tentang Tuhan pedoman dalam keluargaku, ya. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut sebagai orang Kristen, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, bergotong royong, ya. Lalu kompetensi dasarnya adalah mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga, bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga, memaknai perilaku, tanggung jawab sebagai peran kita dalam keluarga. Lalu tujuan indikatornya, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, menguraikan fungsi keluarga, memaknai perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam keluarga, mengungkapkan peran Allah dalam keluarga kita, menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Lalu tujuan pembelajaran kita mendefinisikan tentang pengertian keluarga, mampu menjelaskan fungsi keluarga, mampu menjelaskan tentang tanggung jawab dalam keluarga, dan dapat menerapkan sikap dan perilaku benar dalam keluarga, dan berani bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Materi pedoman Tuhan pedoman dalam kehidupan keluarga, pengertian dari keluarga, peran Allah dalam keluarga, melibatkan Tuhan dalam keluarga, dan konsep hidup dalam berkeluarga. Untuk model pendekatan saintifik, untuk modelnya adalah pembelajaran diskusi tanya jawab atau discovery learning, ya. Mari kita lihat materi kita. Peran Allah dalam keluarga. Anak-anakku sekalian, mari kita berpikir tentang peran. Peran. Kata peran
sering kita dengar dalam dunia sinetron. Peran utama atau tidak? Ya, cadangan, pengganti atau tidak? Kalau ini berbicara tentang peran Allah dalam keluarga, berarti bagaimana Allah berperan dalam keluarga kita. Coba bacakan dulu Revaldi ayat 18 di teks yang sudah ada. Buka mic-nya, Nak. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadanya dengan dia. Oke, sampai di situ. Itu ayat-ayat yang bisa menjadi dasar dalam peran Allah dalam keluarga. Kita lihat tentang keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Rasanya tidak ada orang yang lebih sayang dan peduli kepada kita selain dari keluarga. Saya yakin anakku punya keluarga, bukan? Apakah ayah? Apakah ibu? Kalau Yelki masih lengkap keluarganya, Yelki? Masih, Pak. Kalau Oscar masih lengkap, masih keluarga? Masih, Pak. Baik. Pertanyaannya, apa itu keluarga? Oscar bisa jawab, apa itu keluarga? Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan seisi rumah. Oke, baik. Itulah yang disebut dengan keluarga. Kalau kita lihat ini, pengertian keluarga. Menurut kamu besar bahasa Indonesia, apa yang dikatakan Oscar tadi, terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak atau seisi rumah. Bahkan arti kata lain dari keluarga adalah satuan kekerabatan yang senantiasa ada di dalam masyarakat, termasuk di dalam keluarga kita. Lalu ada beberapa jenis dari keluarga atau definisi keluarga. Ada yang disebut dengan keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Itulah tadi, baru menikah disebut dengan keluarga, kecil. Keluarga juga terbentuk apabila ada ikatan darah. Kalau di suku Batak contohnya, ada ikatan darah, PAM. Kalau suku Toraja mungkin, suku Manado mungkin. Atau suku-suku lain yang punya PAM, itu ada ikatan darah, itu menjadi keluarga. Sekalipun tidak dikenal awalnya, tapi ketika disampaikan ada PAM-nya, ada marganya, itu menjadi keluarga. Atau juga adopsi dari panti asuhan contohnya, menjadi keluarga. Lalu keluarga juga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin, ya, disebut dengan keluarga. Ada juga disebut dengan rumah tangga. Dalam kata rumah tangga itu beda dengan keluarga. Kalau Bapak tanya sama anakku sekalian, apakah kalian sudah berumah tangga? Pasti jawabannya belum. Karena apa? Karena berumah tangga itu yang sudah memiliki istri atau suami. Tapi kalau keluarga, itu keluarga dari ayah, ibu. Ya, bahkan lebih spesifik lagi kalau rumah tangga disebut dengan suami istri yang sudah menikah, yang di dalamnya ada tentang mengurus rumah tangga, tentang tanggung jawab di sana, urusan rumah tangga dan sebagainya. Lalu kita lihat di sini ada dua bentuk keluarga, ya. Bisa baca Adelia, baca nah. Terdapat dua bentuk keluarga yaitu dalam masyarakat yaitu keluarga bati atau inti adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dua, keluarga besar yaitu terdiri dari keluarga bati dan ditambah keluarga lain yang memiliki ikatan darah atau hubungan darah yang senantiasa dipertahankan seperti kakek nenek, ponakan, paman, bibi, dan lain sebagainya. Oke, ada dua bentuk keluarga, ya. Keluarga bati atau keluarga inti, tadi sudah Bapak jelaskan, ayah, ibu, anak. Ya, ada juga keluarga besar. Kalau di keluarga kita ada pernikahan, kita kasih contoh. Siapa yang mengurusnya? Keluarga besar kita, ya. Keluarga dari orang tua kita, laki-laki. Keluarga dari orang tua kita, perempuan. Itulah keluarga besar yang memiliki ikatan
darah, ikatan perkawinan, ikatan dari keluarga itu sendiri. Itu disebut dengan keluarga besar. Lalu ada 9 fungsi keluarga, ya. Fungsi keluarga menurut sosiolog, ya. 1, biologis. 2, sosialisasi. 3, afeksi. 4, edukatif. 5, religius. 6, protektif. 7, rekreatif. 8, ekonomis. Ya. Status sosial dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan biologis? Fungsi keluarga mensusul ada keturunan di sana, memiliki anak. Ya, kalau sosialisasi, bersosialisasi, tuh orang tua mengajarkan supaya anak-anak tahu, ya, tahu tentang sosialisasi. Ya, kalau edukasi, orang tua mengajarkan tentang pendidikan kepada anak-anak, bagaimana menulis, bagaimana membaca, bagaimana bertata krama, bersopan santun dan sebagainya. Dan banyak lagi fungsi-fungsi ini. Kalau kita lihat ini, menurut iman Kristen, fungsi keluarga menurut iman Kristen, yaitulah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Coba Niki, contoh sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta di lingkunganmu. Apa contoh kita sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta? Bisa? Ya, bisa. Udah masuk ya? Vivaldi, apa contohnya? Nanam pohon. Nanam pohon di pekarangan rumah. Apalagi yang lain? Buang sampah pada tempatnya. Oke. Itu contoh-contoh teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama. Ini untuk orang tua. Orang tua bertanggung jawab mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Siang atau malam. Berdiri, tidur, sambil berjalan. Itu tugas orang tua. Mengajarkan. Sehingga jangan sampai anak-anak kalau dididik, dinasihati orang tua, kita benci, kita tidak terima. Bahkan kita dendam sama orang tua. Tidak boleh. Karena itu tanggung jawabnya. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Dalam Efesus 5, 22-23. Sebagai wadah tempat kita saling berbagi, saling berinteraksi, saling mewujudkan kasih, kesetiaan, dan saling menghormati, tolong-menolong di antara keluarga. Lalu mari kita ke inti dari peran Allah dalam keluarga. Apa yang kamu ketahui dari kisah keluarga Nuh? Coba siapa yang bisa memberikan komentar dari keluarga Nuh? Christian bisa? Apa peran Allah dalam keluarga Nuh, Christian? Peran Allah menolong keluarga Nuh beserta hewan-hewan dengan cara menyuruh atau memberikan sebuah pertanda lewat air bah. Oke, bagus. Kalau Rivaldi masih ingat, Oscar masih ingat, apa yang kamu pahami, ketahui dari keluarga Nuh? Buat bahtera. Buat bahtera. Kalau Oscar? Nuh sangat sangat menaati perintah Allah. Jadi ketika Allah menciptakan, oke, jadi Nuh itu diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan dari bahaya kematian. Yaitu Tuhan berfirman kepada Nuh supaya terselamatkan bumi dan segala isinya. Lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat apa tadi? Bahtera. Coba kita lihat ini. Nuh diselamatkan dari ini peran Allah. Lihat kembali ke peran Allah. Bagaimana peran Allah dalam keluarga Nuh? Nuh taat, takut akan Tuhan, lalu mereka wujudkan itu dalam tindakan, dalam sikap masing-masing. Lalu Nuh membuat bahtera, anak-anaknya hormat kepada ayahnya, anak-anaknya membantu menolong orang tuanya yang sudah tua,
Siapakah anak-anak Nuh? Sem, Ham, dan Yafet. Mereka yang membantu orang tuanya untuk mewujudkan rencana Allah. Ingat, anak-anak Nuh, bahkan Nuh sendiri ikut terlibat dalam bagaimana bumi terselamatkan. Ciptaan-ciptaan lain, binatang-binatang terselamatkan. Gara-gara ketaatan Nuh. Andai kata Nuh tidak taat, hancur bumi dan segala isinya. Bahkan hewan-hewan pun akan musnah. Tidak terlestarikan dengan baik. Inilah bagaimana peran Allah dalam keluarga Nuh. Peran Allah dalam keluarga Nuh itu karena ada ketaatan. Ya, lihat kapal yang besar ini. Ya, lihat gambar ini. Apa yang terlintas dalam pikiranmu dalam gambar ini? Seindah itu, secantik itu, semewah itu, semua karena siapa? Ya, apakah karena kekuatannya? Apakah karena kemampuannya? Tapi karena anugerah Tuhan. Peran Allah dalam keluarga. Ini lagi yang paling hebat dalam rencana Allah dalam keluarga Nuh. Tadi yang disampaikan Rivaldi tadi. Binatang-binatang datang dengan tertib menuju bahtera yang besar itu. Singa tidak mencelakai binatang yang lain. Tidak menginjak binatang-binatang kecil. Memangsa binatang-binatang. Tetapi mereka dengan tertib masuk ke bahtera itu. Dengan karya-karya Allah yang hebat itu. Kalau bukan Allah yang melakukannya, saya yakin tidak mungkin itu terjadi. Sama juga dengan keluarga Nuh. Tadi, keluarga Abraham. Dan banyak lagi keluarga-keluarga di mana Allah berperan dalam keluarga itu. Abraham dalam masa tuanya, Tuhan masih memberikan mujizat yang hebat. Lahirlah anaknya di masa tuanya. Istrinya sudah tidak lagi haid, sudah monofaus, tetapi karya Allah, peran Allah dalam keluarga Abraham sangat luar biasa. Tugasnya anak-anakku sekalian, ceritakan pengalamanmu bagaimana peran Allah dalam keluargamu. Ya, ceritakan bagaimana pengalamanmu tentang karya Allah dalam keluargamu. Saksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Kalau Rivaldi, bisa enggak kamu ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, Rivaldi? Bisa, Rivaldi? Mengucap syukur. Apalagi kebaikan Tuhan yang pernah kamu alami apa? Contoh, saya pernah Pak jatuh tapi tidak apa-apa. Saya jatuh dari motor, enggak ada lecet, sementara saya kencang dan cepat. Nah, apa contoh kebaikan Tuhan yang pernah kamu alami, Valdi? Oke. Nanti buat nanti dalam catatanmu, ya, buat nanti di bukumu, tuliskan pengalaman-pengalaman yang kamu alami, bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu dan keluargamu. Terakhir, landasan hidup dalam keluarga. Landasan konsep dalam berkeluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Hai suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala. Ya, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus hormat kepada orang tua, dan orang tua juga tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Ada konsep yang hebat, konsep yang luar biasa yang harus ditetapkan dalam keluarga. Istri tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak harus menghormati orang tuanya, orang tua juga tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Anakku sekalian, tugasmu nanti kita buat diskusi ya dari video yang akan Bapak putarkan bawah ini. Bagaimana pendapat diskusi kalian nanti, kelompok kalian, kita buat nanti di grup ya, atau di kelas-kelas, bisa kita buat 2 kelas ini nanti, bagaimana peran Allah dalam keluarga dan cara keluarga mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Coba kita tonton video di bawah.
Oke, kesimpulannya anak-anakku sekalian, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tidak ada yang bisa menggantikan keluarga. Orang tua tidak bisa kita gantikan dengan orang tua yang lain, karena mereka lah paling berharga dalam diri kita. Tuhan Yesus harus senantiasa menjadi landasan dalam keluarga kita sebagai orang-orang yang beriman. Lalu yakinlah, Tuhan Allah pasti memberkati keluarga kita jika kita mengasihi dan menaati hukum-hukumnya. Dan doakanlah keluargamu agar senantiasa diberi pertolongan oleh Tuhan, diberi rejeki, diberikan kesehatan, sehingga ke depan kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang disukai oleh siapapun, termasuk Tuhan sendiri. Shalom anak-anakku sekalian, Tuhan memberkati kita semua.